Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Lina. Oke guys, di konten kali ini aku akan membahas tentang teori NCT dari MV-nya yang berjudul Eyo. Apa yang terkandung atau pesan apa yang terkandung dalam MV-nya untuk NCTzen atau apa gitu ya ceritanya ini. Mungkin ada simbol-simbol yang kita nggak tahu gitu dalam MV ini. Jadi kita akan membahas bersama di sini. Dan aku cari-cari banget juga ya teori-teorinya atau mungkin pendapat dari NCTzen yang lain, tapi aku nggak dapet. Jadi aku coba pecahkan juga sendiri untuk kita bahas bersama. Oke? Siapa tahu ada pendapat lain, nanti tinggal komen aja di bawah ya guys. Oke, tanpa menunggu berlama-lama, kita mulai saja bahas tentang teori MV dari NCT. Oke guys, pertama-tama kita harus tahu makna dari setiap lagunya ya. Arti lagunya itu apa sih? Atau makna lagunya itu apa? Dan aku udah lihat ya arti, karena aku loh yang artiin ini aku dapat dari website juga arti dari tiap lagunya. Pertama-tama aku akan baca dulu bahasa Indonesianya dari tiap lirik lagunya biar kita tahu apa sebenarnya makna yang tersirat dari tiap lagu ini kan. Oke guys, kita mulai di lirik pertama. Di lirik pertama artinya itu apa kau siap dengan badai paradigma datang menerjang. Oke, di sini dimaksudkan NCT adalah paradigma. Seperti yang kita tahu, paradigma adalah pola pikir manusia kan. Kemudian kita bahas di lirik selanjutnya. Dalam peringatan itu berisi pengembalian dari keberadaan yang kekal. Terserahmu apa yang ingin kau lakukan. Dan di sini mereka membahas tentang pola pikir ya kan guys. Pola pikir, jadi mereka membahas tentang pola pikir orang itu berbeda-beda. Dan memberi peringatan kepada haters mereka seperti mengatakan, terserah apa katamu, apa yang kau pikirkan tentangku, aku akan tetap maju. Kita bahas di bait selanjutnya berisi, kita harus bertahan dalam skenario yang lebih besar di atas panggung. The show must go on. Kata-kata ini seperti mereka akan sebagai artis yang disorot banyak publik kan. Jadi mereka akan tetap melanjutkan aktivitasnya meski melalui banyak cobaan dari para member NCT ini gitu. Tapi mereka harus tetap tampil di panggung besar mereka gitu. Di lirik selanjutnya NCT menyinggung haters ya. NCT menyinggung haters lagi seperti di lirik ini. Ini adalah fahala bagi para haters, merendahlah siapakah yang akan datang melawanku. Pada akhirnya aku menikmati jalanku sendiri. Mereka itu seperti bilang, ayo pembenci maju, aku tidak takut. Aku akan menikmati cacianmu dan terus melangkah maju di jalanku. Terus kita lanjut ke lirik selanjutnya. Langkah yang luar biasa itu gelombang kemarahan, kepercayaan yang didambakan, doktrin yang pecah, layaknya orang asing memanggil para domba. Setelah muak dengan permainan, kau mendambakan perubahan. Bobot dari nilai yang tak terlihat itu, perhatikan baik-baik rencanaku selanjutnya. Dan di sini tuh maknanya panjang banget guys, jadi aku kayaknya harus baca. Ini karena panjang banget, aku takut salah ya. Jadi di sini tuh maknanya seperti mereka bilang ke haters mereka kalau mereka sudah mendapat banyak prestasi. Adalah salah satu bentuk pembuktian kepada haters yang selalu menganggap mereka sebelah mata ya. Kata-kata cacian mereka digambarkan seperti permainan setelah muak mereka atau haters mencari kesalahan NCT yang baru biar NCT berubah dan merasa kurang ya. Tapi NCT bilang dengan lantang, lihatlah rencanaku untuk mendapatkan prestasi selanjutnya gitu. Terus lirik selanjutnya ini guys, apa kau siap? Di bawah mentari esok yang tidak pasti, samar-samar meteor lewat dan menghilang. Kau pun ada di sana pada saat itu. Banyak yang bilang itu takkan mudah, tapi makin lama makin asyik. Kita harus bertahan seperti senja,
seperti pahlawan di dalam cerita mitos. Jadi ini mengartikan guys, meteor itu digambarkan sebagai masalah di dalam grup mereka selama ini. Meteor itu akan datang dan pergi atau menghilang, para haters pun tetap ada. Banyak yang bilang langkah mereka NCT tidak mudah, namun NCT akan tetap bertahan dan menikmati prosesnya. Oke, kita bahas lagi di lirik selanjutnya. Bahkan jika runtuh, seseorang akan tetap bangkit, bahkan tanpa luka sedikit pun besok akan berbeda. Siapa berani mengatakannya? Eyo, gitu kan? Ini mengartikan sekalipun NCT merasa runtuh pertahanannya oleh para haters, mereka berusaha agar tetap bangkit, kalau bisa tanpa menghiraukan perkataan haters karena hari esok tetap berjalan. Keren banget. Oke, kita langsung ke lirik selanjutnya lagi guys ya. Di lirik selanjutnya, hey, aku melihatmu. Lepaskan semua kekhawatiran di pikiranmu, perhatian tertuju padamu sayang. Katakan padaku kita pergi sepanjang malam. Datanglah malam gelap yang menutupi segalanya. Kau pejamkan mata, tapi tak tertidur. Apa yang kau dapat di tanganmu? Kemana kau pergi? Itu yang mereka tanyakan. Cobalah ikuti aku akan melaluinya meskipun itu lubang cacing sekalipun. Fajar akan datang, jadi jangan hentikan keinginanmu tanpa ragu. Oke. Nah, di sini tuh kayak liriknya agak gimana gitu ya. Ternyata ini mengandung makna lirik pesan untuk penggemar mereka. Jadi selain haters, mereka itu mempunyai pesan juga untuk para pendukungnya ya, pendukung setia NCT yaitu NCTzen. Jadi dengar baik-baik pesannya nih apa ya gitu. Oke, pesannya adalah aku takut salah jadi aku baca. Mereka yang selalu mengkhawatirkan NCT ya, dan selalu melindungi mereka dari omongan pedas para haters. Mereka bilang ke NCTzen ikuti cara mereka dengan memperlihatkan prestasi ke haters dan jangan hiraukan perkataan mereka. Karena fajar di sini dapat diartikan dengan masa depan yang cerah. Jadi pesan mereka ke NCTzen, masa depanmu akan datang. Genggam tangan mereka dan ikutilah cara mereka meraih mimpi gitu. Untuk bacain lagi ya biar kayak wah ternyata aku punya pesan nih dari NCT gitu kan ya. Ya, jadi pesan NCT buat NCTzen yaitu masa depanmu akan datang, genggam tangan mereka dan ikutilah cara mereka dalam meraih mimpinya gitu. Mungkin caranya harus bekerja keras kayak mereka, jadi kalian juga bakalan sukses gitu kan. Maksudnya mereka pengen penggemarnya juga itu bisa masa depannya secara mereka gitu. Pokoknya yang terbaik ya buat NCTzen dan NCT, semangat. Oke, jadi itulah inti dari makna lagu dari tiap lirik di lagu NCT Ayo. Sekarang kita akan bahas tentang teori MV NCT Ayo. Di MV ini Taeyong kan bilang sendiri di liriknya kan, ini adalah Valhalla. Dimana seperti yang kita tahu dari Wikipedia sendiri, Valhalla adalah sebuah aula yang megah dan besar yang terletak di Asgard, diperintah oleh Odin. Sedangkan Dewa Odin sendiri dikenal sebagai pemimpin para dewa yang memiliki banyak peran, yaitu Dewa Kebijaksanaan, Dewa Perang, Dewa Pertempuran, dan Dewa Kematian. Valhalla telah menjadi identik dengan istilah aula bela diri atau sebaliknya, aula dari orang mati yang terpilih. Valhalla dalam mitologi orang-orang Nordik adalah rumah bagi para dewa sekaligus tempat para prajurit yang gugur saat perang sebelum mereka menuju surga. Aula ini juga tempat pesta bagi Allfather Odin jika malam hari tiba. Kalau kalian perhatiin di scan Taeyong yang berlatar merah itu, terus kayak ada burung elang terbang, ya kan? Itu. Terus dia duduk di situ, menggambarkan gerbang Valhalla yang dijaga oleh serigala dan elang yang menjulang tinggi di atasnya. Jadi maksud NCT di scan ini kan, mereka menggambarkan dirinya layaknya Dewa Odin yang memiliki peran dewa pertempuran. Maka NCT yang bertempur melawan pembenci mereka atau haters dengan cara yang bijaksana,
Karena dewa juga memiliki peran dewa kebijaksanaan, seperti lebih memperlihatkan prestasi mereka banding dengan membalasnya juga dengan kata-kata yang gak enak gitu kan. Nah itu untuk membalas perkataan haters gitu. Oke, dan di scan di mana Johnny masuk ke lubang cacing dalam liriknya, aku akan melaluinya meskipun itu lubang cacing. Nah, lubang cacing sendiri di sini bukan seperti lubang yang digali oleh cacing tanah ya. Bukan. Jadi lubang cacing atau wormhole ini itu ada dalam teori relativitas umum dalam planet. Ya. Itu disebut sebuah objek yang dapat berfungsi sebagai terowongan intergalaktik, yaitu suatu struktur dalam ruang waktu yang dapat menghubungkan dua daerah berjauhan di alam semesta. Dengan lubang cacing yang perjalanan normalnya memakan waktu ribuan tahun cahaya, namun dapat ditempuh dengan waktu singkat. Kalau kita hubungkan dengan musik video EYO NCT, di mana Johnny ini seperti memasuki sebuah lubang yang berwarna biru dan merah. Ini juga yang kadang digambarkan oleh lubang cacing dengan warna biru dan merah. Tapi akhirnya dia masuk di lubang itu dengan warna birunya. Ini mengartikan NCT sudah banyak melalui proses yang cukup sulit, sehingga perkataan haters atau yang disebut pada lagu seperti meteor datang dan menghilang tidak mereka hiraukan seperti melewati lubang cacing yang singkat. Jadi perkataan haters itu dalam liriknya yang ada kata-kata lubang cacing ini, mereka itu sebenarnya tidak menghiraukan gitu loh perkataan haters. Jadi mereka ya udahlah, udah biasa gitu kan dengan perkataan-perkataan itu. Mereka ya udah gitu kan, mereka lebih ningkatin skillnya, lebih ke dimana mereka melaluinya dengan seperti biasa karena udah terbiasa gitu. Jadi mereka merasa ya udahlah gitu kan. Jadi mereka merasa itu semua proses yang singkat gitu. Oke guys, kita lanjut di scan selanjutnya, yaitu kita lihat pada scan Doyoung dan Jungwoo. Dikelilingi sebuah bunga dan mereka tidur di tengah-tengahnya. Itu diartikan sebagai NCT Zen. Dan kotak yang seperti kaca yang mengelilingi Jungwoo juga dapat diartikan perlindungan penggemar selama ini pada NCT. Dimana pada scan itu dapat kita lihat liriknya seperti ini. Hei, aku melihatmu, lepaskanlah semua kekhawatiran dari pikiranmu. Perhatianku tertuju padamu sayang. Katakan padaku, kita bisa pergi sepanjang malam. Ini artinya seperti yang aku jelasin tadi ya, di liriknya itu mengandung pesan untuk para NCTzen. Jadi itu mengandung pesan bahwa jangan hiraukan haters karena mereka NCT selalu memperhatikanmu. Masa depanmu akan datang, genggam tangan mereka atau NCT dan ikutilah cara mereka dalam meraih mimpi. Seperti sebenarnya kita bisa lihat juga ya dalam liriknya itu sepanjang malam itu ada juga termasuk dalam teori mitologinya dalam Valhalla yang Dewa Odin itu dalam malam hari kan mereka itu sepanjang malam berpesta. Ini juga bisa mengartikan bahwa sepanjang malam itu mereka berpesta bersama penggemarnya yaitu NCTzen gitu kan. Mereka bisa bahagia bersama penggemarnya. Dibalik banyaknya para haters, mereka bisa berbahagia, bisa berpesta sepanjang malam. Masuknya di sini kayak saling mendukung, saling buat membahagiakan dalam karya-karya mereka untuk mereka. Jadi saling ada dorongan timbal balik antara NCT dan NCTzen itu yang tidak terpisahkan gitu. Buat aku gitu guys. Nah, kita masuk ke kesimpulan dari teori MV NCT ini. Jadi guys, kesimpulan dari teori MV EYO NCT ini yaitu dalam lirik lagunya dimana mereka itu mempunyai pesan untuk para pembenci sekaligus pendukung mereka. Jadi mereka mempunyai dua pesan untuk haters dan para pendukungnya, dan sebagian besar juga menceritakan dimana mereka itu sulitnya dalam meraih popularitas seperti sekarang ini gitu kan. Itu juga berkat dukungan dari penggemarnya. Di samping itu ada pembenci mereka. Dan tentunya mereka akan terus melaju ke masa depan yang cerah bersama penggemar mereka atau NCTzen yang selalu mendukungnya tanpa memperdulikan perkataan haters gitu. Nah, itu
adalah inti dari MV Eyo ini ya. Meskipun banyak terdapat simbol-simbolnya, tapi ada juga teori nih yang aku dapat dari Netizen pas aku baca-baca di Twitter ya. Mereka itu menghubungkan dengan MV-nya aespa yang pas ada bunga-bunga itu dikelilingi sama Doyoung dan Junwo. Junwo kan, kalau penyebutannya salah mohon maaf ya, mohon maaf, saya bukan orang Korea. Jadi atau Jungwoo ya, Jungwoo mungkin. Jadi Doyoung dan Jungwoo ini kelilingi sama bunga-bunga tuh ya kan. Dan di MV aespa juga ternyata ada tuh yang sama gitu dengan scan ini. Tapi aku perhatiin ya, tiap konsep anak SM ini emang rada-rada mirip ya tiap orangnya. Contohnya itu rambutnya Taehyung kan, itu kan kayak dari masa ke masa ya. Pernah juga dipakai dengan model rambutnya Hichul. Sebelumnya juga member TVXQ mungkin ya, kalau nggak salah rambutnya mirip banget di MV-nya Eyo ini. Yang pas dipakai sama Taehyung ini hairstyle-nya tuh mirip banget sama. Jadi kayak ini tuh kayak temurun-temurun gitu konsepnya, juga ada yang mirip-mirip gitu. Mungkin sebenarnya ada teori di mana semua MV anak asuhan SM Entertainment ini terhubung ya. Tapi itu kalau kita bahas bakalan panjang banget ya tiap MV guys. Dan itu tiap konsep artisnya juga berbeda-beda. Tapi mungkin ya itu, mungkin udah kayak sesuatu yang harus kayak oh ini bagian anak SM nih karena sama dengan ini Red Velvet sama dengan aespa. Pokoknya intinya kalau tiap anak SM ngeluarin MV tuh pasti ada deh scan-scan di mana ngingatin ke grup-grup asuhan mereka yang lain gitu, asuhan SM Entertainment. Jadi mungkin teorinya ada, tapi mungkin yang lebih tahu ya yang suhu bisa komen di bawah. Mungkin ada kesalahan juga dalam penjelasan teori-teori yang aku jelasin sebelumnya. Kalian juga bisa komen di bawah, atau ada pendapat lain tentang teori MV NCT Eyo ini, kalian juga bisa tulis di bawah Netizen, oke? Silakan. Mungkin lebih dan kurangnya begitu pendapat aku tentang teori MV NCT Eyo ini. Eyo ya. Oke guys, jangan lupa klik subscribe, like, dan komen agar aku lebih bersemangat membuat video selanjutnya. Oke, kita ketemu lagi di konten selanjutnya. Bye-bye! The sun is up, it's a beautiful day, my beginning.